Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Putra Febrian dengan NIM 2234369. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan pembuatan proyek Flutter dengan menggunakan Firebase. Baik, dengan langkah-langkah pertama, kita akan membuka Firebase dulu. Di sini saya sudah membukanya. Lalu kita klik mulai. Lalu di sini saya sebelumnya sudah membuat dengan nama Project Up. Jadi saya akan menjelaskan cara membuatnya. Lalu lalu di sini kita akan membuat nama project kita yang sama dengan yang kita buat di Visual Studio Code. Di sini saya buat saja terlebih dahulu dengan nama My Notes. Lalu continue. Lalu di sini kita akan membuka default akun Firebase, lalu create project. Lalu kita akan menunggu beberapa supaya biar mereka membuatnya. Baik, di sini ketika sudah siap kita continue. Lalu kita kan sudah setelah membuatnya. Lalu kita belum bisa menyambungkan dengan apa yang kita buat nanti di Visual Studio Code. Jadi kita akan menyambungkannya dulu. Di sini ada logo Flutter. Lalu kita klik. Di sini ada muncul Firebase CLI. Lalu ada install Flutter. Lalu kita akan melihat isi dalamnya lebih dahulu. Lalu ketika kita sudah buka, lalu kita pilih npm-nya. Lalu di sini kita akan menginstal Firebase Tools-nya di CMD. Lalu ketika sudah, kita akan menginstal lagi Firebase. Kita akan melihat menginstal. Kita akan menginstal lagi CMD, lalu kita akan loginnya di CMD melalui Firebase login. Setelah itu kita akan mencobanya di CMD. Baik, di sini kita akan membuat Firebase login. Baik, ketika sudah muncul di sini ada Gmail saya. Lalu kita akan ikuti langkah-langkahnya. Di sini kita akan membuat Firebase Project List. Di sini saya akan menyalinnya saja. Oke, kita akan tunggu. Nah, di sini akan keluar nama-nama Firebase Project kita sebelumnya. Di sini tadi saya membuat My Notes dan sebelumnya saya membuat Project Up. Baik, ketika sudah, lalu kita akan kembali ke Firebase yang awal. Lalu kita next. Lalu di sini kita akan menginputkan lagi Dart
pop Global Active Flutter Fire CLI-nya ke CMD yang tadi. Lalu di sini baik, kalau jika sudah siap, kita akan langsung pindah ke Visual Studio Code-nya seperti yang saya tampilkan saat ini. Lalu kita tekan lalu kita akan membuka terminal. Lalu di sini saya punya ada kesalahan sedikit. Kita kembali ke sini. Nanti kita akan membuat mengetik ini di terminal yang ada di Visual Studio Code kita. Lalu kita ambilnya terminalnya di sini. Terminal. Lalu kita jalankan. Nah, lalu di sini akan muncul apa saja yang bisa kita konfigurasi. Lalu kita enter. Di sini kita yes. Pilih yes. Tunggu proses sampai selesai. Lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Baik, saya akan selanjutnya akan menjelaskan program-program yang ada di Firebase saya, yaitu yang pertama ada MindDart. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan yang MindDart-nya yaitu yang di sini yang import, yang sepertinya saya blok ini. Untuk Firebase dan Firebase on dan Firebase Dark-nya yaitu digunakan untuk mengintegrasikan Firebase Authentication dan inisialisasi Firebase. Lalu ada Flutter atau Material Dark. Paket inti Flutter untuk menggunakan widget Material Design. Lalu ada Firebase Option Dark, berisi konfigurasi Firebase khusus untuk platform yang digunakan. Lalu ada Login View Dark dan Register View Dark. Masing-masing mendefinisikan tampilan login dan registrasi. Lalu ada fungsi main, yaitu widget floater binding answer initializer, memastikan dinding Flutter sudah siap, terutama untuk operasi answer seperti inisialisasi Firebase. Lalu ada run apps, yaitu menjalankan aplikasi dengan widget Material App sebagai role. Di sini yaitu pertama ada titel,
menentukan judul aplikasi. Lalu saya mengatur tema dasar aplikasi, misalnya warna primer. Lalu ada home menetapkan tampilan awal aplikasi, dalam kasus ini adalah widget atau register view. Lalu ada home page yang seperti yang saya blok ini. Lalu di sini ada, misalnya lagi ada widget homepage dari sampai sini. Ini ada widget homepage. Saya akan menjelaskan sedikit Skyfall dan apps bar menyediakan struktur tampilan dasar dengan judul login. Yang di sini. Lalu fitur builder. Fitur builder menggunakan fitur dari Firebase Initialize Apps agar memastikan Firebase tetap sudah diinisiasi sebelum melanjutkan. Lalu saya ada snapshot connection step, memeriksa status inisialisasi. Lalu ada done, jika Firebase sudah siap, maka mengambil pengguna saat ini melalui Firebase out instance current user. Lalu melakukan pengecekan verifikasi email dan menciptakan pesan sesuai status verifikasi. Lalu menampilkan teks done di layar. Nah, lalu saya akan menjelaskan login view dark. Di sini importnya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada struktur widget untuk login. Nah, lalu saya menjelaskan sedikit. Ada stateful widget karena tampilan login memerlukan pengolahan state, misalnya input teks pada email dan password. Lalu ada inisialisasi controller. Dan juga tampilan logika login. Lalu saya akan menjelaskan sedikit. Lalu kita ke register view dark. Yang untuk kelas register view hampir mirip dengan login view. Menggunakan stateful widget untuk menangani input dan state pada form registrasi. Lalu ada inisialisasi controller. Sama seperti login view, controller untuk email dan password ini diinisialisasi dan kemudian dibersihkan saat widget dihancurkan. Lalu ada logika dan ada tampilan logika registrasi. Fitur folder menunggu inisialisasi Firebase sebelum menampilkan form registrasi. Lalu ada form registrasi untuk input email dan password untuk konfigurasi yang sama seperti pada tampilan login. Lalu text bottom. Ketika ditekan, tombol ini mengambilkan nilai email dan password dari input pengguna. Mencoba membuat akun baru dengan metode create user with email and password.
lalu menangani beberapa error spesifik seperti weak password jika password terlalu lemah, lalu ada email already in use jika email sudah terdaftar, ada invalid email jika format email tidak valid, lalu ada pesan error dicetak di konsol sesuai dengan kondisi error yang terjadi. Baiklah, kita akan langsung mencoba menjalankannya. Untuk menjalankannya sedikit ada waktu sedikit agak lama. Ini sudah muncul hasilnya. Lalu kita akan masukkan register nama dan email kita. Di sini saya akan tambahkan pilihan. Lalu register. Untuk melihatnya, ini akan melihat dan sinergi and Devbox. Lalu kita coba lihat di project authentication-nya. Lalu di sini sudah terdaftar nama saya. Baik, sekian saya menjelaskan apa yang saya buat. Terlebih dan terkurang, jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.